Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia tentu tidak terlepas dari sejarah Indonesia baik secara politik maupun perkembangan perdagangan yang pernah terjadi. Kita tahu bahwa Indonesia pernah melewati masa yang sangat panjang dalam perniagaan, dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam. Arus lalu lintas inilah yang menyebabkan negara-negara lain memasuki wilayah kita. Awalnya, mereka melakukan perniagaan yang semestinya, yaitu menguntungkan kedua belah pihak, tetapi lambat laun hal tersebut berubah karena negara-negara ini ingin menguasai Indonesia, sehingga timbullah kolonialisme. Negara-negara ini diantaranya yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Teman-teman pasti tahu, Belanda merupakan negara yang paling lama melakukan kolonialisme di negeri kita, kurang lebih 350 tahun. Perjalanan panjang ini tentu memberikan pengaruh dalam perkembangan akuntansi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia ini ya. Praktik akuntansi di Indonesia dimulai sejak zaman VOC, yaitu sekitar tahun 1642. Pada masa ini, akuntan-akuntan Belanda mendominasi praktik akuntansi di Indonesia mulai abad ke-17 hingga ke-19. Mereka bekerja pada pabrik-pabrik pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan perkebunan yang dikuasai secara monopoli oleh pemerintah kolonial Belanda. Akuntansi yang berkembang saat itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan yang bercorak single voyage venture, di mana model ini menggunakan armada laut dengan sekali berlayar lalu pulang membawa hasil. Pada masa ini, pendidikan akuntansi terbatas dalam bentuk pendidikan tata buku secara formal di sekolah menengah atas dan sekolah menengah dagang. Pendidikan akuntansi juga diberikan secara non-formal dengan kursus-kursus untuk memperoleh ijazah Bon A, Bon B, dan akta M.O. Burghouden bagi yang akan mengajar tata buku. Profesor Dr. Abu Tari merupakan orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar doktor dalam ilmu ekonomi maupun gelar akuntan dari Sekolah Tinggi Dagang atau Handelshoek School di Rotterdam, negeri Belanda pada 1932. Untuk mendapatkan gelar akuntan juga dapat melalui kursus-kursus, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ujian akuntan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi akuntan Netherlands Institute van Accountant atau NIVA. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntan di Jakarta. Kursus ini dipicu dengan adanya kekosongan tenaga di bidang akuntansi akibat peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Peserta dalam kursus ajun akuntan kurang lebih 30 orang, termasuk di dalamnya yaitu Soemarjo dan H.S. Hadibroto, sekitar tahun 1942 hingga 1945. Kursus ini dibagi menjadi 6 jenis dan sempat ditunda karena semakin berkecamuknya Perang Pasifik, sehingga diteruskan di Yogyakarta hingga akhir 1948. Pada masa ini, pendidikan untuk memperoleh gelar akuntan di Indonesia dimulai tahun 1955 pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Semula, pendidikan akuntansi berpola Belanda karena ketika jurusan akuntansi UI dibuka, para pengajarnya adalah guru besar Belanda dengan lulusan pertamanya lahir dalam tahun 1957. Tanggal 23 Desember 1957 didirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI di Jakarta oleh para pengurus pertama dan keenam pendiri lainnya. Akan tetapi, sengketa politik antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1958 mengenai Irian Barat mengakibatkan banyak mahasiswa Indonesia dikirim ke luar negeri untuk belajar akuntansi, khususnya ke Amerika Serikat. Sehingga
Sekembalinya ke Indonesia, para lulusan ini mengajar berdasarkan pola Amerika. Hal ini menyebabkan adanya dualisme dalam sistem pendidikan akuntansi pada dekade 60-an dan 70-an. Selanjutnya, IAI melakukan kongres pada tahun 1973, kemudian disahkannya Prinsip Akuntansi Indonesia dan menetapkan kurikulum jurusan akuntansi berdasarkan pola Amerika pada tahun 1979. Pada tahun 1950 hingga 1954, banyak kantor akuntan publik atau KAP dibuka, tetapi bukan oleh seorang akuntan profesional. Sehingga, melihat keadaan yang tidak sehat ini, almarhum Wakil Presiden RI Dr. Muhammad Hatta menugaskan Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Dr. Ong Engdi, untuk menyusun rancangan undang-undang yang mengatur kantor-kantor akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan pendidikan akuntansi yang cenderung berorientasi pada lulusan untuk menghasilkan akuntan publik, ada beberapa hal yang menarik dalam masa ini berkaitan dengan praktik akuntan asing di Indonesia. Yang pertama, munculnya nama Indonesia Akuntan Kantor di bawah pimpinan Dr. Tio Pojang pada tahun 1954. Yang kedua, cabang-cabang kantor akuntan Belanda meliputi kota-kota di luar Jakarta seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Palembang, Makassar, dan Medan. Yang ketiga, kantor akuntan join pada dasarnya hanya memeriksa perusahaan-perusahaan asing. Yang keempat, izin mendirikan kantor akuntan join diberikan paling lama untuk 3 tahun. Dan yang kelima, kantor akuntan join yang sudah berdiri pada saat dikeluarkannya keputusan DJKPN dalam waktu 6 bulan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini berdasarkan peraturan dan pelaksanaannya. Pada dekade ini ada beberapa kejadian penting berkaitan dengan perkembangan akuntansi di Indonesia, terutama bagi perguruan tinggi swasta, yaitu dengan dikeluarkannya aturan bagi lulusan PTS untuk dapat memperoleh sebutan akuntan melalui ujian negara akuntansi atau kita singkat UNA. Berdasarkan peraturan di sini, para mahasiswa jurusan akuntansi perguruan tinggi swasta atau PTS di sini dapat memperoleh sebutan akuntan melalui ujian setelah memperoleh gelar sarjana jurusan akuntansi dalam ujian negara. Nah, pada tahun 1997 di sini ada babak baru dalam sejarah pemberian izin akuntansi publik. Jadi semula bagi mereka yang memiliki gelar atau sebutan akuntan dengan mudah dapat mengajukan izin praktik akuntansi publik. Namun pada tahun 1997 di sini sudah tidak zamannya lagi seperti itu, tetapi harus melalui ujian sertifikasi akuntansi publik atau yang sering kita singkat dengan USAP. Dengan lahirnya SK Kemendikbud nomor 056-U-1999 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi atau PPA di sini dapat diselenggarakan oleh PTN maupun PTS yang memenuhi syarat. Kaitan pendidikan akuntansi dan izin praktik akuntansi publik di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Pada dekade tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 di sini membahas terkait pendidikan akuntansi dan izin praktik akuntan publik sejak keluarnya Kemenku nomor 43-KMK-17-1997. Mulai September tahun 2002 di sini, gelar akuntan bukan lagi monopoli bagi perguruan tinggi negeri atau PTN, tentunya yang diberi hak istimewa oleh Depdiknas. Jadi semua PT boleh menyelenggarakan PPA atau pendidikan profesi akuntansi di sini, termasuk perguruan tinggi swasta atau PTS tanpa pilih kasih. Tentunya ada beberapa persyaratan tertentu yang harus diikuti oleh PT-PT tersebut. Kemudian, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di sini, Menteri Pendidikan Nasional memperbarui susunan panitia ahli, di mana dikeluarkannya surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional di sini nomor 180/P/2001, yakni tentang pengangkatan panitia ahli pertimbangan persamaan ijazah akuntan, maka PPA di sini dengan segera dapat ditindaklanjuti.
Sejak dikeluarkannya surat keputusan Dirjen Dikti di sini melalui SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 179/U/2001, yakni tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan surat keputusan tersebut, untuk meraih gelar akuntan, sistem pendidikannya kini diubah. Jadi mahasiswa program S1 jurusan akuntansi di sini di PTN tertentu yang biasanya secara otomatis meraih gelar akuntan, dengan berlakunya model baru ini tidak bisa lagi seperti itu. Jadi setelah lulus S1 akuntansi, mereka harus melanjutkan pendidikannya lagi di PPA selama paling lama di situ 2 tahun. Barulah si sarjana akuntansi tersebut dapat menyandang gelar dan register akuntan. Selanjutnya terkait dengan dekade tahun 2011 sampai dengan sekarang. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di sini dalam sidang paripurna pada tanggal 5 April tahun 2011 kemarin telah mengesahkan RUU Akuntan Publik untuk menjadi undang-undang atau UUAP. UUAP di sini juga akan melengkapi sekitar 20 undang-undang lain yang menyebutkan peran akuntansi publik atau yang disingkat AP di sini terkait dengan informasi keuangan. Jadi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, terus Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang BPK, Undang-Undang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, dan juga undang-undang lainnya. Jadi di usia yang mencapai lebih dari setengah abad di sini, IAI di sini merupakan salah satu organisasi profesi paling solid di Indonesia. Jadi IAI sudah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia akuntansi, khususnya di sini dalam pengembangan mutu pendidikan akuntansi, penyedia standar-standar akuntansi bagi dunia bisnis dan juga pemerintahan. Bahkan di sini aktivitas sosial kemasyarakatan serta mendukung pelaksanaan good governance dalam dunia bisnis dan juga pemerintah. Nah, pada satu dekade terakhir ini, IAI di sini dihadapkan pada beberapa tantangan, baik yang berupa kelemahan internal organisasi sendiri maupun perkembangan perekonomian nasional dan persaingan global yang membuat evaluasi sebagai bahan transformasi organisasi ke arah yang lebih baik lagi.